dan susunya udah ketemu, akhirnya kita menyodorkan uang. Ketika mau menyodorkan uang, langsung dia bertanya lagi, saya bertanya lagi sebagai seorang penjahat. Contoh, saya asumsikan seperti itu. Nah, ketika saya menyodorkan uang, uangnya saya tarik kembali, saya tanya lagi pertanyaan yang lain. Oh bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Arbi Alfarisi. Oke, kali ini kita akan membahas beberapa hal yang sebenarnya berhubungan dengan kejadian-kejadian yang lagi tren dari dulu. Sebenarnya trennya sampai sekarang ini, yaitu maraknya penipuan lewat SMS ataupun telepon. Yang kata orang sih itu adalah penipuan katanya hipnotis. Oh, saya kena hipnotis, kena misalnya 100 juta, 200 juta, itu hilang dalam tabungan. Itu benar atau enggak sebenarnya? Nanti kita bahas sebentar lagi. Maraknya penipuan SMS ataupun telepon tentunya bukan jadi barang baru lagi bagi kita semua, karena itu tiap hari juga kita sering nemui, bahkan sering ngelihat sebenarnya orang-orang yang terkena kasus penipuan dengan telepon atau SMS. Contohnya seperti ini. Ada SMS dari 0852 sekian, yang terhormat bapak atau ibu, Anda pemenang hadiah cek tunai 175 juta kode ID. Nah, ketika diklik, mungkin yang muncul itu adalah website, cuman websitenya tidak resmi. Oke, biasanya saya udah cek duluan ini websitenya resmi atau tidak. Biasanya kalau cek resmi, website resmi itu biasanya www belakangnya .com biasanya. Kalau ini yang saya lihat sih blogspot biasanya. Nah, ini nanti kita bahas satu-satu. Terus ini ada satu lagi, nomornya nomor dari provider Indonesia. Saya dari Malaysia berencana pindahkan keuangan saya untuk bekal hidup di Indonesia. Saya cari orang yang bisa kupercaya untuk menjaga amanah. Jika minat bantu WA. Nah, ini orang-orang yang biasanya melakukan penipuan dengan katanya menitipkan uang. Ini kalau tahun 2015 ini marak kasus kayak gini ada di Facebook. Ya, di Facebook. Dulu katanya orang di luar negeri nggak bisa ke Indonesia gara-gara uangnya ada di bank mana dan minta dicairin di Indonesia, nitip uang katanya. Dan akhirnya bukan nitip uang, akhirnya kita yang diperas. Nah, terus ada satu lagi, selamat Anda mendapatkan hadiah dari Shopee. Pin Anda Nah, www.bit.ly. Nah, ini biasanya website yang menjerumuskan, bit.ly kayak gitu, karena bit.ly biasanya memendekkan alamat website yang panjang diperpendek jadi bit.ly biasanya kayak gitu. Nah, terus ini ada lagi yang ramai nih, nomor WhatsApp-nya kayak gini, nomor SMS-nya kayak gini, 085333 sekian. Maaf, ini nomor baru saya. Mengenai pengurusan masalah pembayaran kontrakan bisa Anda selesaikan ke Ibu Ayu Dewi Cahyati. Nah, karena sudah saya jual ke beliau. Nah, ini biasanya penipuan model kayak gini, para pelakunya melakukan blast SMS biasanya. Blast SMS tuh biasanya sekitaran 1000 SMS di blast ke seluruh nomor yang dia catat, dia simpan. Biasanya nomor-nomor ini dia dapat dari internet. Ada di black market kayak gitu, mereka menjual data-data pelanggan ataupun data nomor WhatsApp yang mereka dapatkan dari berbagai macam informasi ataupun internet, dan akhirnya mereka dapat nomor tersebut, dan hasilnya mereka bisa mengirim satu kali SMS itu 1000 kali dikirim. Satu mengirim SMS itu 1000 SMS dia kirim, dan itu 11 SMS, dan akhirnya mereka istilahnya teknik mereka adalah gamblingnya dari 1000 orang mungkin yang kena bisa 5-10%, dan misalnya kita dapatkan dari 1000 orang misalnya 5-10 orang yang percaya bahwa hadiah-hadiah tersebut adalah nyata atau real, karena dalam kondisi psikologis manusia tuh punya titik lemahnya sendiri. Titik lemahnya tuh pada saat mereka sedih, pada saat mereka bahagia, pada saat mereka mendapatkan sesuatu yang sangat besar tapi masih dalam kawasan abu-abu tadi.
Nah, dalam kawasan abu-abu halnya di sini adalah ingin mendapatkan keuntungan secara cepat. Dan biasanya manusia terpengaruh terhadap hal tersebut. Jadi hati-hati ketika kalian mendapatkan berita bahwa yang sering kita dengar adalah kalian mendapatkan undian sekian ratus juta. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kalian mendapatkan SMS ataupun berita seperti itu? Yang biasa kalian dapatkan adalah ada beberapa tipe orang. Yang pertama, orangnya ada yang biasa aja. Oh, ini pasti penipuan. Orang yang sudah tahu pasti itu adalah penipuan. Tapi ada beberapa orang yang menyatakan bahwa wah, ini benar atau enggak. Dia langsung cari tahu websitenya seperti apa, nomor teleponnya, nomor telepon siapa. Tapi kalau udah ketahuan penipuan, dia langsung menjauh ataupun enggak digubris lagi. Ada yang ketiga, tipe orang yang penasaran, diubah-ubah sampai cari tahu ke teman-teman, ini bener nggak saya dapat 175 juta. Nah, kayak gitu. Nah, biasanya teknik-teknik penipuan ini targetnya adalah orang-orang yang awam, orang-orang yang belum ngerti terhadap internet. Makanya dari tadi 1000 orang di blast SMS itu sekitar 5-10% ada orang-orang yang percaya bahwa hadiah tersebut dapat mereka dapatkan, dan akhirnya ada beberapa orang menelpon ataupun membalas SMS tersebut. Ketika sudah dibalas dan akhirnya kita ditanya segala macam dan akhirnya kita digiring ke ATM, dan ini bukan unsur hipnotis sebenarnya tapi unsur penipuan. Penipuannya di mana? Nah, kita bahas satu-satu. Nah, dari awal ketika kita sudah terpancing untuk menelpon mereka, artinya Anda sudah percaya 50% terhadap orang tersebut. Nah, sisanya seperti apa? Sisanya Anda pikirnya diacak-acak oleh mereka, dialihkan pikiran Anda kepada pengalihan untuk mentransferkan uang. Nah, intinya ketika hasil akhirnya seperti ini, ketika Anda diberitakan mendapatkan uang sekitar 100 juta, Anda akan diminta DP untuk mengamankan uang Anda sekitaran 5-10 juta atau sekitaran 10% dari hadiah yang Anda dapatkan. Nah, ini adalah titik di mana Anda mengalami penipuan yang sangat luar biasa dari sini. Nah, sebenarnya ini bukan teknik hipnotis, ini bukan. Ini namanya kan penipuan istilahnya. Jadi nggak ada teknik hipnotis di sini untuk melakukan penipuan segala macam. Yang intinya Anda hanya tertipu terhadap teknik kejahatan seperti ini. Yang akhirnya ini adalah titik lemah manusia yang dapat semua orang kena sebenarnya. Karena setiap orang tuh titik lemahnya di situ, yang mendapatkan keuntungan secara cepat. Nah, sebenarnya gimana cara untuk menghindarinya? Menghindarinya sebenarnya lebih simpelnya seperti ini. Kita harus mengutamakan logis kita dibandingkan imajinasi ataupun mengutamakan sisi abu-abu kita. Abu-abu itu dimana kita mengutamakan imajinasi, kita mengimajinasikan bahwa wah, saya ketika dapat 100 juta ini dapat ini dan itu segala macam. Nah, jadi yang kita lakukan adalah utamakan logika kita untuk mendapatkan hal tersebut. Nggak mungkin kalau misalnya kita diam tapi kita dapat undian tersebut. Jadi yang terpenting adalah utamakan logika kita. Contoh lain, ketika sebuah kejahatan di luar SMS ini adalah kejahatan di mana yang sekarang minggu-minggu sekarang marak adalah kejahatan di mana mereka melakukan teknik pengalihan perhatian. Nah, ada orang-orang yang teknik pengalihan perhatian dengan cara menukarkan uang ataupun berbelanja kebutuhan pokok ataupun lainnya. Nah, singkat ceritanya kayak gini. Misalnya saya sebagai penjahat, karena ini tidak ada unsur hipnotisnya, ini adalah unsur real penipuan. Jadi contohnya seperti ini. Ketika saya berbelanja terhadap sebuah toko dan saya nanya, Bu, ini ada susu ini enggak, susu balita untuk yang 5 tahun tapi untuk yang sensitif perutnya. Ketika dia tanya segala macam dan susunya udah ketemu, akhirnya kita menyodorkan uang. Ketika mau menyodorkan uang, langsung dia bertanya lagi, saya bertanya lagi sebagai seorang penjahat. Contoh saya asumsikan seperti itu. Nah, ketika saya menyodorkan uangnya saya tarik kembali, saya tanya lagi pertanyaan yang lain. Oh, Bu, susunya bukan yang ini mereknya, coba susunya yang lain mereknya ini. Sambil kita mereka-reka segala macam, itu sampai beberapa pertanyaan dibolak-balik, diputar-putar, nanya lagi susu yang ini, nanya lagi peralatan yang lain, perlengkapan yang lain. Akhirnya yang terakhir adalah kita deal dengan susu yang terakhir
Misalnya udah beberapa pertanyaan, 5 sampai 9 pertanyaan. Nah, akhirnya kita ya udah ini susu yang ini aja yang terakhir. Nah, akhirnya kita minta kembalian. Sebenarnya uangnya tidak jadi dikasihin ke penjual tadi, tapi uangnya sudah kembali ke si penjahat. Ini adalah teknik pengalihan perhatian. Jadi tidak ada unsur hipnotis di sini. Jadi hati-hati dengan apa yang dihadapi di masa-masa sekarang, karena banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, share, dan bagikan video ini, dan semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.